Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'du. Insyaallah beberapa saat menjelang salat Isya kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Qur'an dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita dari sebelum Ramadan kita sudah sampai kepada ayat 19 dari surat An-Nisa. Ayat 19 dari surat An-Nisa ini ada ayat hukum di dalamnya untuk menolak budaya jahiliyah sebelumnya, di mana ada budaya yang jorok, jelek di masyarakat Arab jahili ketika itu. Apabila ada seorang bapak meninggal dan dia punya istri muda, ya tepatnya istri muda, kalau istri tua orang nggak minat nanti. Istri muda, lalu anaknya yang paling tua yang berhak kalau dia suka dinikahinya, kalau dia tidak suka maka dia bisa juga menghalangi perempuan itu untuk tidak dinikahi oleh orang lain. Jadi disitulah terlihat hukum rimba itu, nggak ada peraturan. Jadi apa kata orang tua aja, apa gimana, dah dari turun temurun begitu ya udah. Nah, salah satu fungsi Al-Qur'an itu turun untuk mengatur, dan aturan ini bukan dari seorang manusia kepada manusia, atau bukan juga aturan ini dari rombongan manusia kepada manusia, tapi aturan ini dari langit, dari Tuhan. Jadi inilah hakikatnya salah satu kenapa Al-Quran itu berisi hukum, ya karena satu-satunya peraturan yang mungkin diterima oleh orang yang paling sombong di dunia itu cuma aturan Tuhan. Karena kalau seandainya manusia juga yang bikin peraturan itu, pasti ada manusia lain berkata, emang siapa dia? Gitu kan? Tapi ketika Tuhan yang memberikan hukum, peraturan, maka dia akan merasa lemah di hadapan itu. Makanya kalau orang tak percaya ada Tuhan, habislah hidup tuh, nggak ada berharga kita pun sama dia lagi. Makanya bahaya orang yang tak percaya sama Tuhan itu. Karena apa? Bagi dia nggak ada yang mulia, bagi dia tidak ada yang suci, tidak ada yang terhormat kecuali kehendaknya. Nah, itu jahili itu, dan abad modern ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, dalam ikrar kita sebagai muslim, raditu billahi rabba, itulah pernyataan yang menyatakan saya ridha Allah sebagai majikan. Rabban itu tuan, lawannya abdud, hamba. Jadi rabbi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai majikan, enggak ada majikanku yang lain kecuali Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini aturan. Berikut ini ayat yang akan kita bahas ini, ayat 20. Ini juga masih mengandung aturan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ayat 20 dan 21. Ayat ini kalau diterjemahkan secara bahasa terjemahan yang ada di Kemenak lah, di Kemenak. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Memang terjemahannya mengganti memang. Kok enggak menceraikan? Ada nanti hikmah makna di balik itu. Karena di sini mengganti. Padahal kalau sudah mengganti itu kan pasti bercerai dong kan gitu. Tapi kenapa narasinya dengan mengganti? Karena terjemah Kemenak ini lebih dekat kepada harfiah. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya perempuan yang lain, ya, bukan istri orang. Kan nggak boleh kalau istri orang. Makanya kalau hanya membaca terjemahan saja, tidak bisa, harus dimaknai kembali ke ayatnya. Karena terjemahan zauj ini kan pasangan sebenarnya. Jadi jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Di sini ada terjemahan tuh. Wa qad ataitum ihdahunna qintaran. Jadi kata qintar itu memang diartikan harta yang banyak. Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain? Itu terjemahan menggaul itu dari waqad afdha. Di sini ada di dalam kurung sebagai suami istri. Itulah tafsir itu ya. Dan mereka dalam kurung di situ istri. Kalau di sini bikin jamak istri-istrimu. Kayak kita nih punya istri banyak aja ya. Padahal kita rata-rata istri. Telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Ini itu terjemahannya. Baik, sekarang kita bahas. Kenapa dalam ayat tadi ada makna narasi istibdal? Istibdal itu dari kata badal. Badal itu ganti memang. Seandainya kita bertanya, kenapa enggak jika kalian mencerai istri? Kenapa tidak cerai? Karena konteksnya ini bukan tema cerai saja. Kalau misalnya nih ya, aku enggak nyaman dengan bini aku mau cerai. Bukan ada maksud menikah dengan yang lain, matching. Kalau kita pakai kosakata, kalau kalian ceraikan, tidak ada kesan di situ ada maksud menikah lagi dengan orang lain. Karena tema utamanya di sini bukan masalah cerainya, tapi ada motif yaitu menarik kembali hal-hal yang pernah diberi kepada istri karena mau nikah dengan orang lain. Nah, akhirnya lebih pas dengan istibdal memang. Karena istibdal mengganti zauj yang pertama berarti zauj yang sedang terikat dengan saya sekarang, istibdala zaujin makana zaujin. Istibdal zauj. Jadi zaujnya yang pertama ini belum jadi istri saya. Makana zaujin. Makan itu tempat. Jadi kalau ini tempat, ini udah satu kalau booking tempat lah. Ini satu bini, ini satu bini. Bukan bini katanya, istri. Istri. Kalau kamu ingin dengan asumsi aku punya istri ini, kalau kamu ingin mengganti, ini kan bongkar pasang berarti kan, bongkar satu untuk memasukkan, jadi nggak nambah posisi segitu saja. Karena kenapa? Karena duit terbatas. Karena saking duitnya terbatas, lalu wa ataitum ihdahunna qintara, dan padahal ini sudah pernah kau kasih dia. Waktu kau sayang sama dia, kau kasih macam-macam. Setelah itu ternyata berubah, menyebalkan. Terus ada yang alternatif ketiga nih,
tapi ini dibuang dulu karena nggak ada modal, ya kan? Biar ini masuk tapi modalnya nggak ada, tariklah yang dari sini supaya ini masuk. Nah, ini adab secara akhlak juga nggak bagus memang. Lalu secara hukum pun dilarang, secara hukum pun dilarang. Oleh karena itu dari ayat ini apa pelajarannya? Pelajaran pertama, bahwa syariat Islam mengakui kepemilikan harta pada istri, itu jelas. Kalau nggak mungkin ada ayat begitu kan? Kalau seandainya pikirannya bahwa apapun yang dimiliki istri itu adalah milik suami, nggak mungkin ada ayat nih, ya kan? Kalau seandainya ada pikiran, karena ada juga orang berpikir begitu. Tapi banyak juga yang sebaliknya, kaum ibu berpikir apa yang dimiliki suami itu milik dia. Nah, itu lebih parah lagi. Dua-duanya salah, ya. Apa yang dimiliki istri bukan otomatis itu milik suami. Nggak ada kaidah hukum seperti itu. Jadi kalau yang diberikan suami kepada istri maka milik istri. Praktek pertama pemberian suami kepada istri adalah mahar. Udah, itu bukan milik bersama, itu milik seutuhnya istri. Gitu. Nah, hukum mahar saja dijelaskan dalam Al-Quran. Hukum mahar itu. Kalau ada dalam Al-Quran, kalau kalian ceraikan istri kalian dan kalian belum sentuh dia, dengan bahasa majaz sentuh itu kan, maksudnya hubungan, belum lagi kalian apa-apain, maka kalian berhak separuh mahar. Udah disetor tuh. Ah, nggak jadi nih, rasa ketipu aku nih, saya kan, salah dia, kenalan di Facebook, ya kan, udah bayar jatuh. Kalau cuma maharnya seperangkat alat sholat ya nggak seru. Tapi kan zaman dulu mana ada mahar segitu. Mahar zaman itu ya entah unta berapa puluh ekor minimal kan gitu, bahkan bisa ratus emas. Kalau masalah sekarang mahar kita itu kita bilang cuma seperangkat alat sholat plus satu mushaf Al-Quran, ya salah di kita, kenapa kita bikin mahar begitu. Seharusnya hitung aja dengan uang bawaannya sekalian, baru kan pada prinsipnya kita juga mahal menikah kan, yang disebut di mahar doang yang seperangkat sholat, padahal uang yang dibawa sebenarnya banyak juga. Kenapa nggak sekalian aja itu disebut mahar? Ya, nggak tahu lah, itu urusan budaya kita lah itu. Intinya mahar saja diatur dalam syariat ini. Kalau kalian menceraikan belum kalian sentuh, maka hak balik mahar itu cuma separuh. Separuhnya sudah pasti milik dia. Berarti cuma sekedar aku terima nikahnya dengan mahar sekian dibayar tunai. Mana sah? Separuh hangus mahar. Ya kan? Terus masuk sekamar berdua dan tidak ada yang menyaksikannya. Ya kan? Tak ada yang menyaksikannya. Tiba-tiba keluar ribut besoknya. Tak jadi katanya, cerai katanya. Mana mahar separuh? Ngotot perempuannya. Enggak ada katanya. Kau udah sentuh katanya. Siapa yang menyaksikannya dua sentuh atau belum? Misalnya kan, mau anggaplah misalnya maharnya 1 miliar, kan lumayan dapat 500 juta kan? Pertanyaannya, kalau seandainya ada sengketa nih, nggak bisa katanya. Aku belum sentuh katanya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada sengketa begitu, per 500 juta mau diperjuangkan nih, tuh gimana membuktikannya? Perlukah kita panggil dokter bidan? Enggak. Ulama sudah memikirkan itu. Kata ulama fikih begini, standar minimal mereka disebut bersatu ketika mereka tertutup dalam satu ruangan, selesai, habis mahar udah. Itulah ukuran yang ininya. Karena ngapain juga merepotkan orang lain harus cek-cek itu, gitu. Udah selesai, hangus seluruh mahar itu. Jadi zaman itu mikir juga orang menikah itu kan, ini jangan salah perhitungan nih, nanti berubah pikiran nih, ya kan.
Karena kemungkinannya bisa saja terjadi, bisa saja. Jadi oleh karena itu Al-Quran sudah memberikan pedoman-pedoman itu. Dan di ayat lain juga ulama menyimpulkan begini, kecuali perempuan itu melakukan perbuatan keji yang dapat dibuktikan di pengadilan, gitu kan? Maka laki-laki ini yang sudah terlanjur bayar mahar 1 miliar tadi, silahkan dia perjuangkan haknya di pengadilan, tapi harus bukti. Nah gitu hebatnya memperjuangkan hak itu, harus melibatkan hakim, gitu ya. Nah di sini nih sisi lain dari ayat ini ada lagi menarik nih, karena ayat ini menggunakan qintaran, dan qintar ini nama satuan harta yang paling banyak. Kalau kita berarti sekarang orang triliunan, sekarang di atas triliun kita belum terbiasa menggunakan. Kalau miliarder udah biasa, miliar sekarang nggak terasa banyak kan, sekarang kata triliun. Nah di Arab dalam bahasa di zaman ayat ini turun, kalau udah disebut hartanya sekintar itu udah banyak banget itu. Jadi dari ayat ini ada pelajaran lain. Historinya begini, pernah suatu waktu Umar bin Khattab ini terkenal sahabat Rasul. Setelah Rasul wafat, bahkan ketika Rasul masih hidup pun, ide-ide dia itu brilian banget. Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu, banyak ide briliannya, termasuk satu momen pada saat beliau menjadi Amirul Mukminin, dia punya ide untuk semakin merontokkan sebagian budaya jahiliyah yang mematok mahar ketinggian sampai menyusahkan urusan nikah nih. Padahal nikah ini syariat Allah yang seharusnya dimudahkan. Pidatolah dia dalam sebuah momen, ada ibu-ibu juga, karena memang ini terkait masalah mahar. Dia lemparkan sebuah wacana, mungkin wacana, belum keputusan sih. Lemparkan sebuah wacana untuk membatasi nominal maksimal dari mahar. Jadi mau dibikin limit topnya berapa gitu kan. Idenya sih bagus, maksudnya apa ya, supaya jangan menjadi ladang eksploitasi bagi orang lewat syariat mahar nih. Karena syariat mahar ini nggak dihapus dalam Islam. Mahar itu sudah ada di masa jahiliyah pun sudah ada, jadi Islam pun melindunginya. Dibatasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab wacana pembatasan mahar itu. Tiba-tiba berdirilah seorang ibu protes, ya Amirul Mukminin, Allah aja kan menyebut mahar itu dengan kata qintar, kau datang mau mengubah-ubah itu gitu. Ibu-ibu protes. Diangkatnya lah ayat ini. Allah aja dalam Al-Quran masih menyebut kata qintar, dan qintar ini kan jumlah harta yang sangat banyak, dan kau datang untuk membatasinya katanya. Jadi ibu ini logikanya apa? Allah aja nggak mencela batasan mahar yang sangat banyak, sehingga ada kata istibdala zaujim makanan wa ataitum ihdahunna qintaran. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Dan Umar bin Khattab jika dia salah, dia tidak malu mengatakan salah. Apa kata dia? Ibu itu benar, aku salah, selesai. Dan tidak pernah diangkatnya wacana itu lagi, dan tak ada lagi ulama yang mengangkat wacana itu hingga sekarang untuk membikin top level mahar. Nggak ada, secara fatwa nggak pernah ada loh ya. Selesai kata ibu itu begitu, ya sudah selesai. Memang Al-Quran bilang kata qintar pula, apalagi kan gitu. Ya, dan pernah terjadi di masa Khalifah apa itu di Bani Abbas. Khilafah Abbas itu ibu kotanya bentuk di Baghdad. Pernah ada pernikahan antara Khalifah dengan putri sultan dari Mesir kalau nggak salah. Itu sepanjang sejarah keislaman itu, aku lupa berapa nominal maharnya, itu paling tinggi dalam sejarah di zaman itu ya. Di zaman itu mahal betul maharnya.
putri sultan. Itu perpaduan dua kekuasaan lah zaman itu, khalifah dan sultan. Zaman itu gini, khalifah itu sebutan untuk penguasa sentral, pusat. Jadi negara Islam itu banyaknya, jadi setiap bagian negara itu ada sultannya, ada penguasa di daerahnya namanya sultan, tapi induknya khalifah. Nah, kadang khalifah itu nggak begitu efektif, karena dia pada akhirnya khalifah itu hanya sebagai pemimpin keagamaan, bukan lagi pemimpin politik, karena kebijakan politik sudah ditangani oleh sultan di berbagai. Misalnya di Mesir ada sultan, di Irak ada sultan, nah, di Turki ada sultan, gitu. Jadi awal mulanya Turki itu kesultanan yang menginduk ke Baghdad, tapi lama kelamaan Baghdad hancur, ibu kota hancur, akhirnya dia tetap menjadi kesultanan, akhirnya dia besar dulu begitu. Jadi kesimpulan dari materi sebagian dari ayat tadi saya kembalikan bahwa tidak ada batasan maksimal mahar, dan di sini ayat ini melindungi hak kepemilikan perempuan. Oleh karena itu, baik itu kepemilikan berupa mahar atau kepemilikan yang sudah pernah diberikan berupa hibah kepada istri ini. Logikanya, jadi ayat ini pun meskipun begitu, ayat itu menyentuh logika sehat kaum laki-laki, karena laki-laki ini kan normalnya kan punya jiwa gentleman lah, artinya jiwa kehormatan itu punya laki-laki. Jadi laki-laki itu normalnya, sehatnya, dia punya wibawa yang besar, dan salah satu yang merendahkan kewibawaan laki-laki ya meminta lagi apa yang dia sudah beri. Itu. Jadi disindirlah di sini. Fala ta'khuzunahu syai'a. Atakhuzunahu buhtanan wa ismam. Apa alasan kalian meminta lagi? Sebenarnya bukan hanya tema begini kan. Enggak usah pun suami istri. Kita ada hadisnya kan. Meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkan itu seperti menjilat kembali ludah kita. Nabi menyindir seperti saking tercelanya. Meminta kembali apa yang sudah dihibahkan memang enggak bisa. Tak boleh gitu. Perpindahan kepemilikan sudah terjadi gitu. Makanya urusan seperti ini supaya tidak terjadi konflik antar suami istri, antisipasinya silahkan diobrolkan masing-masing sejak dari menikah, bagaimana batasan kepemilikan mereka berdua, entah istrinya bekerja atau tidak bekerja, gitu ya. Karena urusan kepemilikan ini urusan mereka berdua, urusan mereka berdua. Tema kepemilikan di syariat hanya dibahas tentang bagaimana kepemilikan itu berpindah, itu diatur oleh syariat kita, berpindahnya kepemilikan. Selain karena mayoritas perpindahan kepemilikan itu disebabkan akad. Nah, akad itu tadi akad jual beli, ya kan? Banyak model akad, termasuk hibah, termasuk mahar itu juga akad karena akibat akad nikah, kan? Mahar. Apalagi selain akad, termasuk utang piutang itu juga akad, ya. Termasuk gadai itu juga akad, ya, perpindahan kepemilikan. Selain model akad, kepemilikan juga bisa terjadi disebabkan penguasaan aset yang sebelumnya tidak ada yang punya. Penguasaan aset yang sebelumnya tidak ada yang punya. Ikan di laut, ya, ditangkap dengan jaring atau dipancing, nggak ada yang punya, sah dimiliki, halal. Tapi kalau di kolam orang jangan, itu ada yang punya, ya kan? Ya. Lahan juga begitu. Kalau dulu di Sumatera banyak lahan yang nggak ada tuannya. Jadi dia rajin, dia mau buka kebun, dia pagar, dia tungguin di situ, dia datangin rutin, udah jadi milik dia. Karena nggak ada yang punya.
Di Sumatera masih banyak lahan seperti dulu, sekarang nggak tahu gimana undang-undang negara ini. Tapi dulu begitulah masyarakat mengambil lahan, dan yang punya, ya udah dia sabar-sabarin aja buka kampung di situ. Cuma dia tinggal di situ, beranak pinak di situ, lama-lama sekarang jadi ramai. Dulu siapa yang punya lahan nih? Atuk si anu, gitu kan? Itu sah kepemilikan, yang belum ada yang punya. Kemudian selain itu ya termasuk kepemilikan akibat pewarisan. Itu juga model kepemilikan. Nah, kebanyakan kalau di dalam rumah tangga kepemilikan itu berpindah karena ya pernyataan dan akad. Nafkah yang diberikan itu jadi milik nggak bagi istri? Jawabannya iya. Nafkah, pakaian, tempat. Nah, kalau memang diberi. Nah, kalau rumah itu gimana statusnya dari awal menikah? Apalagi kalau awalnya dari nol, dapat pekerjaan, tiap berapa tahun naik gaji, bertambah penghasilan, meskipun istri tidak bekerja, istri cukup mengasuh anak, mengurus anak, suaminya sibuk, kadang pindah dinas sana, pokoknya sampai setelah usia pernikahan 20 tahun, aset semakin besar, perabot juga banyak, tambah lagi beli rumah lagi, tiba-tiba suaminya pengen nikah lagi, dan istrinya nggak mau. Kalau mau menikah lagi aku cerai aja. Nah tuh, terus duit rumah tuh siapa yang punya? Nah kan sering kayak gitu permasalahan di kita itu. Terus siapa yang punya? Ujung-ujungnya mereka bertengkar, berkelahi, akhirnya proses pengadilan, akhirnya ujung-ujung hakim juga yang memutuskan aset kalian ini bagi dua, kata hakim tuh, karena mereka nggak pernah menjelaskan ini milik suami atau bukan, atau udah. Nah, supaya nggak hakim yang memvonis kepemilikan itu, dan keputusan hakim itu keputusan orang lain, bukan keputusan kita. Maka sebaik-baik keputusannya keputusan kita, gitu kan. Sebaik-baik pertikaian itu diselesaikan secara kekeluargaan, bukan diselesaikan di pengadilan, gitu. Itu bukan perkara yang baik, itu diselesaikan secara urusan-urusan antar manusia inilah, diselesaikan secara keluarga. Ya udah, berilah penjelasan. Kalau mau diberi istri itu diberilah, ini milikmu, udah selesai. Nah, kalau terjadi nanti meninggal dunia kan juga jelas, mana hartanya, mana warisnya, jelas, nggak terjadi keributan lagi. Jadi ini ayat ini sebuah hukum ada di situ, tapi juga ada adab, ya, sebagai kehormatan laki-laki di sini tidak pantas mengambil lagi apa yang sudah dia beri kepada istrinya. Di ayat 21-nya menambahkan lagi ketidakpantasan itu. Kok bisa pula ada pikiran kalian minta lagi? Kayak gitu kan? Wa kaifa ta'khudunahu, padahal istrimu itu sudah kau apain, gitu loh bahasanya, kalau bahasa kasarnya. Kau sama binimu itu sudah gimana gitu, dan dia terikat dengan kamu selama ini atas misakan galiza. Misakan galiza ini ada akad nikah. Akad itu atas nama Allah kita menikahinya, gitu, bukan atas hawa nafsu. Syariat pernikahan itu adalah syariat yang disertakan Allah di situ, maka disebut misakan galiza. Atas nama hukum Allah kita menikah nih, bukan hukum sosial. Makanya dalam gini, di negara-negara lain pernikahan itu dalam pandangan mereka ini adalah budaya. Artinya ya bagaimana masyarakat menentukannya. Kalau kita dalam Islam, pernikahan itu syariat, bukan budaya. Apa bedanya kalau dipandang? Nah, kalau dipandang sebagai syariat, ini aturan Tuhan. Artinya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus dilakukan istri atas dasar order dari Allah, bukan atas dasar order dari komunitas atau budaya sosial yang turun temurun, bukan. Nah, inilah kekhasan syariat Islam. Jadi Islam memandang menikah itu adalah
kepatuhan kepada Allah, atas nama Allah di situ. Nah, oleh karena itu akibat pernikahan ini pun banyak. Maka disebut pernikahan itu dengan mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat. Kenapa disebut perjanjian yang berat? Berarti ada perjanjian yang ringan. Iya, berarti ini berat. Beratnya dari mana? Bukan bobot dalam makna volume atau apa, enggak. Berat konsekuensinya. Karena dengan menikah itu konsekuensinya bukan hanya sekedar halal bersenang-senang, tapi di situ ada faktor kepemilikan, di situ ada faktor pewarisan. Itu kan? Faktor pewarisan terjadi di situ. Gitu. Belum lagi nanti kalau kita bicara keturunan. Nah, inilah dia logika. Kalau kita bilang logika, ayat ini pun menyentuh pikiran kita yang sehat. Sangat tidak pantas engkau mengambil lagi. Berarti kalau seandainya nih, ada juga laki-laki melakukan gitu, sementara ayat sudah mengata-ngatainya begini, berarti arogan betul ini orang. Dan arogan itu nggak pantas bagi hamba Allah yang saleh. Gitu. Jadi arogan, walaupun kita laki-laki, arogan kita itu sudah dilimit oleh Allah. Kamu tidak boleh mengambil yang bukan hakmu. Nah, itulah, jangan mengambil yang bukan hak. Walaupun kita laki-laki, kesannya apa kita katakan dia nggak bisa menuntut, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan itu masalahnya. Bisa saja dengan wibawaku, dengan posisiku, dengan apa, aku bisa bikin perempuan ini, istriku ini nggak bisa nuntut apa-apa. Misalnya kan, bisa. Tapi kan aroganku itu yang bekerja. Itu. Dan itu nggak baik bagi seorang hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, dua ayat ini memberikan pelajaran yang banyak. Bukan karena kita takut cerai juga sih, nggak ada pikiran misalnya udah dijelaskanlah kepemilikan aset ini siapa yang punya, itu siapa yang punya. Bukan mikir nanti kalau kita cerai gimana, bukan karena mau niat cerai, tapi karena ada akibat-akibat hukum yang besar di situ. Antara lain adalah pewarisan. Faktanya gini. Dan ternyata pada akhirnya setiap orang yang cerai itu membicarakan harta juga. Gitu. Itulah. Dan pesan-pesan tambahan terkait masalah sikap tentang duit terhadap istri ini ya, itu sudah tak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad selalu menyatakan jangan pelit sama istri. Nah, dan Nabi ada lagi nasihat lainnya tambahannya. Orang terdekat yang sering disebut dengan al-aqrabin, karena ada di Al-Quran al-aqrabin itu zawil qurba, karena ada di Al-Quran itu menyebut al-aqrabin dan zawil qurba, itunya orang-orang terdekatmu. Itu salah satunya itu istri sebenarnya. Salah satunya itu adalah istri. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tentang kedermawanan, dia perintahkan setiap kita itu ibda biman ta'ul, prioritaskan keluargamu. Nah, salah satunya di situ adalah istri, prioritaskan. Jadi memang himbauan untuk tidak pelit sama istri. Ada hikmah sampingannya. Apa hikmah sampingannya? Ini umum ini. Nasihat Rasulullah SAW, salah satu hikmah di balik kedermawanan adalah kedermawanan itu bisa menutup kekurangan, bisa menimpa aib. Jadi banyak aku nih lah, laki-laki misalnya, ada kelemahanku, tapi dengan kedermawananku, kelemahanku itu ketutup. Bukan hanya di mata istri sebenarnya, di mata orang lain juga. Itu sudah sunnatullah. Jadi barang siapa yang ingin menutup kelemahannya, baik di bidang apapun, kelemahan di bidang pendidikan, kelemahan di bidang ekonomi, kelemahan di bidang fisik, maka
dermawanlah, rajinlah memberi, maka akan tertutuplah kelemahanmu, aibmu. Nah, itu termasuk juga di dalam rumah tangga, di hadapan istri. Nah, ini poin-poin yang akan kita jadikan pelajaran. Ayatnya ya segitu, cuma 2 ayat, tetapi muatan hukumnya terlibat ke banyak hal. Di dalam kata misaqan ghaliza gitu kan, selain dipakai di akhir ayat 21 ini, selain misaqan ghaliza diceritakan untuk konteks akad nikah, cuma 2 dipakai dalam Al-Quran. Satu lagi perjanjian antara Allah dan para utusannya, itu juga disebut dengan misaqan ghaliza. Jadi betapa, jadi para ulama memberikan komentar begini, betapa hebat Allah menyebut pernikahan itu dengan misaqan ghaliza, karena Al-Quran menggunakan istilah misaqan ghaliza. Satu lagi hanya hubungan ikatan tugas para utusan Allah di hadapan Allah. Jadi Allah menitipkan misi kepada para utusan Allah, itu juga disebut dengan misaqan ghaliza. Ada perjanjian yang berat antara Allah dan para utusan Allah dalam mengemban amanah itu. Nah, dengan narasi itu juga Allah gunakan di akhir ayat 21 untuk konteks akad nikah. Maka siapapun yang mau menikah pantas kalau dia kursus dulu, ya kan, pelajari dulu syariat-syariat ini terkait masalah hak dan kewajiban itu, paham dia, majulah menikah. Itulah paling baik bagi orang yang akan menikah. Dipelajarinya ayat-ayat tentang pernikahan ini, apa konsekuensinya, bagaimana, berikut juga dipelajarinya akibat perceraian, ya. Karena orang biasanya kalau menikah nggak ada niat bercerai memang, ya kan, nggak ada niat bercerai, itu terjadi aja karena keadaan yang, ya karena keadaan, kata orang sih biasanya karena keadaan. Nggak ada, biasanya orang menikah tidak untuk bercerai, tapi ternyata tetap banyak orang bercerai. Nah, bercerai itu halal, yang haram itu adalah bercerai yang buruk. Oh, kalau ada bercerai yang buruk berarti ada bercerai yang baik. Al-Quran menyebut itu au tasrihun bi ihsan, atau kalian lepas istri itu dengan ihsan, berarti ada cerai yang baik sebenarnya. Cuma kita nggak sering sebut ada cerai yang baik itu, bahwa cerai itu buruk ya, tapi ada cerai yang baik. Pasnya lagi ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah itu au tasrihun bi ihsan, kalian lepas istri itu dengan ihsan. Ihsan itu, ya, ihsan itu dalam hal hak kita relakan. Hak bapak tadi yang aku berhak separuh lagi mahar tuh, ya udahlah kau relakan separuh itu, ihsan kau, gitu kan. Itulah ihsan itu, dimana kita bisa merelakan hak. Maka perbuatan ihsan itu umum sekali, luas sekali perbuatan ihsan. Jadi ke dalam hubungan kita antar manusia, urusan duit nih, urusan harta, ya sikap dermawan itu ihsan. Kita bersedekah itu ihsan, kita menolong orang itu ihsan, termasuk kalau kita bersengketa, kita bisa memperjuangkan hak kita dengan kekuatan kita, dengan pengaruh kita, tapi kita relakan, ya kan. Nah, ini ihsan ini, dan nggak tanggung-tanggung balasan ihsan itu dari Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan, balasan bagi orang yang berbuat ihsan itu juga adalah ihsan. Kau ihsan kepada hamba Allah, maka engkau akan mendapatkan perlakuan ihsan pula dari Allah. Lebih hebat ihsan dari kita kepada manusia atau perbuat ihsan dari Allah kepada kita? Tentu sepakat kita, tentu ihsan dari Allah lah yang paling. Inilah, jadi di dalam Al-Quran pun sering dipuji orang-orang yang berbuat ihsan itu dengan sebutan al-muhsinin. Itu orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini kedermawanan kita
para suami itu menempati posisi ihsan, nggak usah ragu. Kok bisa kadang ada suami kalau ke orang lain dermawan dia, pas ke bininya susah kali. Ini gimana ini misalnya kan, kalau itu terjadi gimana sebenarnya? Nah, ingatkan lagi sebutan zawil qurba, ibda biman ta'ul, dulukan keluargamu. Itulah nasihatnya untuk dia, ya, dulukan orang terdekat. Ibda biman ta'ul, itulah nasihatnya, dahulukan orang terdekatmu, anak, istri. Jadi dengan nasihat Nabi Muhammad seharusnya kalau ada pikiran-pikiran seperti itu udah bisa terobati, ya udah bisa terobati seharusnya. Baik, jadi jangan gara-gara ingin nikah lagi, itu tadi motifnya. Karena itu kebanyakan laki-laki bisa terjadi seperti itu, karena dia uang terbatas, ini sudah tidak nyaman bagi dia istrinya, ini bisa dilepas, tapi modal kurang, tarik lagi baru untuk membayar mahar perempuan yang baru, ya, tutup lubang udah masuk ke sini. Anda bagus kayak gitu. Ya, kalau kamu mau nikah lagi, ya keluarkan hartamu yang lain. Ini yang sudah kau beri, relakanlah dia. Kalau memang mau nggak kuat, ya udah biarlah milik dia itu. Sebenarnya dengan begitu saja pun perempuan itu belum tentu merasa nyaman. Ini misalnya kita masuk ke logika psikologi perempuan, ya. Perempuan itu nggak cukup dia hanya harta saja. Seandainya kalau ada laki-laki berpikir begini, udahlah semuanya nih kau bawa semua. Mayoritas perempuan belum tentu dia sudah puas dengan itu. Enggak. Jangan kita berpikir begitu. Kalau harta yang kau mau nih bawalah. Nggak mau. Enggak itu tujuan seorang perempuan. Enggak selalu perempuan berpikir ini urusan duit. Karena urusan status punya suami itu bagi mereka juga lebih dari harta. Jadi jangan juga kita berpikir selalu berpikir perempuan itu mata duitan selalu. Enggak pas kita berpikir begitu. Psikologi perempuan enggak kayak gitu pada umumnya. Bagi mereka itu punya suami itu pun adalah sesuatu yang mereka pertahankan. Makanya enggak heran kita suaminya jelek kayak gitu, bukan fisiknya, perilakunya pun jelek, tetap saja perempuan itu banyak yang sabar-sabarin asal jangan cerai. Itu psikologi perempuan. Jadi jangan kita berpikir ini cangok sama harta nih, nah sana bawalah cerai kita. Enggak, belum tentu perempuan mau gitu, ya. Jadi itu cuplikan sisi lain dari perempuan. Baik, saya rasa cukup sampai di situ juga. Ini udah azan. Jadi sekalian saja kita sudahi pertemuan ini. Sama-sama kita sudahi dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.